Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita, saya Johan dan teman saya Jeffrey. Teman saya satu lagi siapa? Bora. Sama-sama guys. Pembahasan kali ini obrolan santai sih, lebih ke obrolan santai ya. Di sini kok Ada isi. Iya, harus ada isinya sih. Isi apa? Nggak boleh kosong. Boleh bercanda kali kira-kira di obrolan Boleh. Boleh. Obrolan, jadi intinya obrolan santai sih, lebih ke santai. Isinya katanya ada yang nanya tuh, isinya apa tuh? Isinya ya sedikit ada leluconnya lah, nggak terlalu serius amat, takutnya nanti kita gila karena sesuatu hal yang Gila. sesuatu hal yang yang bikin kita serius itu nanti gila, kebanyakan sih begitu. Jadi kita di bawah Evan santai. Tapi dalam isinya itu pasti ada agama, ya, politik ada nih. Harusnya sih ada, jadi lebih Politik. kayak mendominasi obrolan-obrolan yang bermutu lah, intinya itu aja sih. Politik, Diselingin. sosial, Boleh, sosial, budaya. apa aja, yang penting ada isinya. Oke. Selagi kita masih ada isinya, kita bahas sampai ujung. Awal dimulai dengan agama kali ya. Boleh agama dulu, tapi celana kita nggak kelihatan ya, pendek soalnya nggak apa-apa lah ya. Kelihatan ya. Aman. Ya walaupun sedikit golil adat nyatanya di sini. Fakta. Fakta ya. Fakta. Agama. Mungkin ada yang tanyain tuh. Silakan kalau yang Siapa nanya. Bang Peri. Yang menanya saya insya Allah bisa jawab. Bang Peri ada sedikit mau ditanyain tentang kehidupan kita ini. Karena gue bingung sih, Hmm. tujuan untuk hidup itu apa sih ya kan? Kalau tujuan untuk hidup itu saya masuk ya, ujian privilege. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan untuk tujuan kita hidup itu ada di dalam bisa serius guys, bentar guys, ada gangguan. Bukan ada di dalam. Di sholat sebelum Al-Fatihah itu ada. Sebelum Al-Fatihah, Al-Fatihah. apa itu? Doa kita. Berarti adanya di takbiratul ihram. Iya, sesudah di situ. Itu tujuan hidup kita ada di situ. Bisa dibacain Bapak Roy? Bapak Peri. Bapak Peri. Lupa ya Bapak Peri. Kita Mm-mm. ini wajahku wajah ia dilihat Bukan. Barang itu. Inna sholati. Nah, sholati salati wa nusuki wa mayahya wa mamatilah di Rabbil alamin. Apa yang ditanyain dari Bung siapa tadi namanya? Borak. Bung Borak, bahwa tujuan hidup kita ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil Lalu gue bingung nih. apa? Artinya itu inna sholati. Inna sholati, inna itu sesungguhnya, sholati sholatku, inna sholati wa nusuki ibadahku, nusuki wa mahyaya itu apa sih, mati ya? Aku lupa. Inna sholati sholatku. Sholatku, wa nusuki ibadahku, Wa mahyaya. hidupku, Wa mamati. matiku Lillah. untuk Allah, Rabbil alamin. Tuhan semesta alam, Allah semesta alam. Jadi tujuan kita hidup itu poinnya ada di situ. Ada yang tujuan hidupnya cuma untuk uang, ada. Itu tujuan hidup. Kalau tujuan diciptakan, Kalau tujuan untuk diciptakan ya kembali lagi kita hamba sahaya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain. Kan Rasulullah pernah kita kayak nih sejarah. Maaf guys ya. Tujuan kita, tidak ada makhluk satupun di dunia ini sejengkal pun tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sejengkal ya, malaikat, kemudian pokoknya sejengkal nih kata Nabi ya, bukan kata gue. Nabi
pernah mengatakan hal itu. Tidak ada sejengkal pun makhluk yang ada di dunia ini yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Itu Nabi yang bilang, karena Nabi bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kita dan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat sama mata kepala kita sendiri. Itu lebih ke situ sih. Kayak gitu. Baik. Bang Roy, mau tanya lagi? Bang Roy, Bang Peri, perihal masalah kehidupan agama. Paling ini langsung. Kelihatan. Apaan tuh? Bung Borak. Ada iklan Borak. Ya, Bung Borak. Nggak tahu. Bang Lamok doang. Cing lagi. Cing datang ikutan. Masalah sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ada di kitab sih ini. Kitab kuning ya. Bismillah. Kalau ada di sini ada yang ngerti bahasa Sunda kan? Satik lah. Detik. Jadi bismillahi kalau nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparina nikmat di dunia nih. Ar-Rahimi anu maparina nikmat agung di akhirat. Tidak ada dua nih. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Cuman berhubung kita pesantrennya nggak terlalu bagus dalam artian gimana ya, nggak terlalu masih bodo amat sih tentang ilmu waktu itu. Jadi apa, cuman setelah berpindahnya dari pesantren ke kota itu semua hilang rata-rata hilang. Lebih ke situ sih. Paling sharing kalau kata Ustadz sih simpel lah begini. Ustadz kiai kita ya, guru kita Ustadz Jamal Hatami. Kalau Ar-Rahman itu artinya maha pengasih. Maha pengasih. Terus setiap orang, terus setiap makhluk, mau orang kafir, mau itu tumbuhan, mau hewan, mau itu awan atau jin sekalipun, itu Allah kasih semua, maha pengasih. Tapi tidak dengan Ar-Rahman, tidak dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim maha penyayang. Itu setiap orang nggak bisa didapat nggak bisa Allah ngasih maha penyayangnya, karena hanya orang-orang beriman. Contoh orang-orang beriman itu ya kita balik lagi ke taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Ada di ini nyambung ini, bukan lebih ke menyambungin ke pembahasan berikutnya. Rukun iman deh. Yang terakhir, nanya apa yang terakhir? Koda dan koda. Takdir baik, takdir buruk. Itu udah dicatat sebelum kita akhir di sini. 50.000 tahun dunia sebelum ini diciptakan, kode dan kodar ini udah tertulis di lauh mahfuz. Dan kita berada di sini sudah tertulis juga. Sebelumnya kita udah nongkrong di sini nih. Pembicaraan atas apa yang kita sampaikan ke para audiens, para pemirsa atau para ini udah tercatat, semuanya udah tercatat tanpa ada alasan apapun. Itu loh kodenya. Berarti tercatat melalui apa yang itu pena Allah ya, yang makhluk pertama kali diciptakan ya? Iya, itu di situ. Kalam. Manusia pertama di situ. Makhluk lebih ke makhluk sih. Makhluk. Lebih ke makhluk jauh. Takdir bisa diubah nggak sih? Kalau Takdir udah ditulis. bisa diubah dengan cara kita doa. Jadi dengan cara doa ya. Berarti ada takdir Allah yang udah ditetapkan, ada takdir Allah yang masih diubah diubah dengan doa ya. Dengan doa. Gitu loh. Udah 10 menit. Lanjut kali ya. Lanjut nggak? Lanjut. Jadi intinya begitu sih. Hidup ini sebenarnya adalah tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena tanggung jawab kita di sini nanti dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Abang Peri Irawana. Tapi nggak semata-mata gengs ya, gengs
sistem semua, nggak semata-mata kita harus terus-terusan menyembah kepada Allah. Itu emang diperwajibkan ya. Tapi kita juga sebagai manusia itu harus bersosial, makhluk sosial. Karena balik lagi ke apa kata guru saya tuh, hablum minallah dan hablum minannas. Kita hubungan baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, itu bisa celaka juga nanti dia mengakhir. Betul kan? Lebih baik ya hablum minallahnya dengan cara kita mentaati peraturannya, dan hablum minannasnya secara kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu bahas masuk ke sosial itu ya. Apa tuh? Ya tadi sosialisasi sosial. Iya, sosial. Jadi sosial itu, makhluk sosial itu nggak ada habisnya sebenarnya. Sampai akhir hayat, sampai kita mati. Kenapa lu tahu-tahu? 10 menit aja nih. Jadi lebih kayak gitu. Jadi kita dituntut apa ya? Lupa. Sosial, dari sosial. Sosial. Terkadang ada seseorang yang benci sama kita nih. Ada yang benci, ada yang suka, ya kan? Sudut pandang mereka kan beda-beda. Itu bukan hak kita buat itu. Yang penting kita tetap hidup dengan apa yang kita ini. Balik lagi ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berbuat baik kepada sesamanya, Itu dia. kepada setiap manusia juga. Apa ya, kalau Arab itu lupa dah, udah gitulah pokoknya. Makanya dulu, makanya itu udah mati. Bahkan Kadang nih di apa di dunia ini kan orang tuh pada takut gitu akan dengan takdir Allah kan yang udah ditetapkan dalam seperti kayak rezeki. Padahal kan dibahas rezeki boleh. rezeki itu kan udah ditetapkan ya kan. Betul. Balik lagi, kenapa orang pada takut miskin kan? Sedangkan ada pepatah yang mengatakan kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Betul artinya. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba yang dari hamba dari yang maha kaya. Itu pepatah atau kalam ulama itu. Kenapa ya kan? Karena suka masih bingung. Ya sebagai diri pribadi juga kadang masih ada kekhawatiran itu. Nggak munafik juga kan. Mungkin itu dari embusan setan kali ya. Lebih di situ. Terlebih dari Was-was. ya, terlebih dari apa yang ente sampaikan tadi, jodoh, mati, sama apa namanya satu lagi? Maut. Jodoh rezeki maut. Jodoh, rezeki, maut itu kata Habib Umar ya. Kita tidak boleh mengkhawatirkan yang udah Allah janjikan untuk kita. Itu lebih ke situ. Kenapa nggak usah? Itu bukan tugas kita untuk itu. Itu lebih kayak ke situ. Jadi kayak, jodoh gue sama siapa ya? Nanti gue mati gimana ya? Antara coba lama Husnul nama orang. Tapi itu bisa sih, itu namanya mawas diri. Lebih ke situ cuman digaris bawahi nih, lebih kayak digaris bawahi kayak gitu. Situ loh. Karena kalau kita nggak ada merasa selalu berdosa itu kita nggak mau ibadah coy. Bahaya juga bisa blunder kita merasa angkuh lah ya kan. Aku tuh blunder. Karena kan ibaratkan jin aja kan dibuang ke dunia, dibuang dari surga kan karena kesombongan kepada Adam, Nabi Adam. Ada kan kitab ya? Agak dikit dari surga itu kasihan banget ya. Tuh gimana ya? Udah mah VIP ya kan, dikit di surga. Ini udah enak padahal di sono ya. Tapi emang udah takdirnya kayak gitu sih. Jadi takdirnya. Berarti jalannya dengan kesombongan itu ya. Karena kan Dia nomor satu tuh. Nomor satu dari apa ya? Jibril juga ya kalau nggak salah. mungkin tingkatan bahkan kan di satu riwayat tuh ada tingkatan jin tuh lebih tinggi bahkan daripada malaikat itu sendiri. Ada. Tingkatan apa sih sebutannya itu? Tingkatan derajat lah ya kan, derajatnya itu lebih tinggi benar dari Dia dihancurkannya dengan kesombongan itu sendiri. karena Allah ingin menguji itu jin itu sendiri, makanya
emang itu udah takdir ya kan, Allah pengen menciptakan manusia kan. Nah, Tapi itu sebagai ujian juga buat jin itu sendiri kan. Iya. Buat kalangan mereka, gue pengen ngetes nih. Ibaratkan kata kasar kita ya, manusia. Gue pengen ngetes nih. Benar kagak ini ya kan? Derajat tinggi nih. Coba gue ciptain nih. Hati-hati gue rasa sombong itu. ngomong-ngomong asapnya bercampur men. Antara Sampurna Mil, Samtek sama Pilser. Jadi mau hembus ke dada ini rasanya perih ke mata gitu. Kayak udah senjata Indonesia bau asap perih nih. Bau asap malam. Perih aja ke mata gitu. Jadi kayak gitu loh. Politik. Sebenarnya gue benci politik. Cuman harus ada di Indonesia perpolitikan itu harus tetap jalan. Itu sih. Karena ya zaman dulu tuh emang Nabi juga berpolitik sih. Nabi berpolitik, tapi beda ya dengan demokrasi itu beda. Itu ya ciptaan manusia. Kalau berpolitik para nabi itu ya sesuai dengan syariat, dengan Quran dan hadis. Hadis bahkan dari zaman Nabi mah ya hadisnya yaitu ucapan Rasul itu sendiri kan. Kalau zaman para nabi. Diteruskanlah dengan zaman Khalifah Umar bin Khattab. Zaman kan. Dan akhirnya kita terjebak dalam sistem yang buatan manusia demokrasi. Ya karena ya emang udah gimana ya aturannya bisa diubah-ubah demokrasi itu. Beda dengan yang ada di Quran tuh, siapa yang mau ngubah Quran tuh bisa dipenggal. Ya kan? Jangan ini itu dibakar aja umat Muslim pada marah semua coy. Sekarang pembahasan ini gue pengen bahas yang perihal tentang update status yang lu nih yang tadi nih Pak Bora, Bung Bora. Nah, Yang saya lihat itu untuk pribadi. Lu udah lihat belum statusnya? Belum ya. Dia mengatakan bahwa ada 3 poin nih dia menyampaikan ke umum di grup. oh dari kalam Haji Bolot. Iya, kalau tadi bolot beliau pesan kayak gitu. Yang pertama, tolong jelasin. Apa ya, isinya lupa tuh. Saya sempat ingat untuk isinya tuh tidak ambisi terhadap Ambisi, jabatan. oh iya, ambisi. Yang kedua, kita Bukan tidak ambisi, jadi tidak boleh terlalu ambisi. Karena ambisi itu perlu coy. Perlu wajib. Wajib, karena itu buat motivasi diri kita sendiri kan. Kalau kita nggak ada ambisi, ya Mati. kita udah kayak mati suri udah gitu ya, mati enggan hidup enggan mati tak mau. Ya kan? Tapi kalau terlalu ambisi bisa celaka. Jangan pakai otot dong, Bu. Santai. Ini kan perdebatan. Bukan perdebatan, ini lebih ke penegasan. Nggak seolah-olah Anda menegaskan bahwa ini mengeluarkan emosi Anda ke saya gitu. Saya tidak terima akan hal itu. Oke, kalau itu mungkin perspektif Anda pribadi ya kan. Saya emosional orangnya, Bu. Jangan sampai ini gelas saya tumpahin muka Anda. Saya mohon maaf, karena kan di sini butuh penegasan biar mungkin para penonton itu pada mengerti. Terlebih apa yang lu sampaikan barusan nih poin utama yang tadi. Betul. Ya gitu, poinnya ya ambisi emang perlu, terlalu ambisi ya nggak boleh. Karena ya balik lagi, kalau terlalu ambisi ya itu bisa menghalalkan segala cara. Kalau terlalu tuh terlalu. Nah, yang kedua apa itu tadi? Yang kedua itu kayaknya lebih kayak ke kita punya rezeki nggak boleh pelit sama orang. Oh itu yang ketiga. Nggak apa-apa. Yang apa yang penting gue pengen tahu isi poinnya itu apa yang lu. Karena sesuatu hal sesuatu hal yang lu share itu apa yang lu rasa gitu, apa yang lu rasa, oh ini yang gue rasa, mungkin entah itu dari Islam atau apa yang dirasa, beberapa persen itu lebih kayak ke apa yang gue rasa gitu kan, data gitu di situ. Ya balik lagi ya yang rezeki itu. Karena tuh juga makanya yang gitu. emang di kalam Allah ya di Quran tuh kita tuh diwajibkan untuk berzakat, sedekah. Wajib ya? 2,5% ya diwajibkan. Itu Nah, yang PPN 12 tuh.
Oh enggak, itu mah pajak tuh haram. Pajak itu haram. Tapi ya emang kita udah hidup di negara yang berpajak, mau apa buat ya kan. Bumi dipijak, di mana harus kita mengitulah Ya. di mana bumi itu dipijak, di situ lo dipajak. Itulah dipajak. Pajak. Balik lagi ya kan. Ya itu dalam kalau kan itu kita diwajibkan untuk bersedekah dan zakat. Jakat ya. Ya, dalam aturannya sih itu 2,5%. 2,5%, tapi itu bisa jadi nggak wajib coy. Nggak wajib ya 30 menit. Bisa jadi nggak wajib ketika harta kita itu naik dan turun, Oh gitu. tidak tercatat secara detail. Hmm. Kalau kata Ustaz Jamal ya kiai kita itu apa tidak wajib jika tidak tercatat dan tidak stabil keuangan kita, itu boleh tidak Dengerin Bu. boleh tidak mengeluarkan zakat. Tapi lebih baiknya itu kita keluarkan, karena apa yang kita dapat dalam 1.000 rupiah pun, 1.000 rupiah nih itu ada hak orang lain, ada hak orang lain. 1.000 rupiah taruh ya dosa nggak ada sih pecahan 200 perak ya kan, taruhlah 500 perak deh, itu ada 500 perak hak orang lain, itu harus kita kasih. Kalau kita nggak kasih ya kita sama nahan hak orang lain juga. Poin yang terakhir mungkin lebih kayak ke apa ya? Lupa lagi. Coba lihat dulu masih ada nggak statusnya? Ada sih. Ini mau pembahasan dari status ya. Habis coba baca dulu. Manusia hidup yang penting 3 syarat. Bicara. Bisa Iya. Yang penting sama tentunya ini dari kala satu, dari jangan terlalu ambisi. kala Jadi pemain jadi bola. artis yang lain, gitu. Jadi umpama pejabat banyak tangga. Satu, jangan ambisi. Kedua, jangan mempunyai sifat sirik. Oh, sifat syirik. Syirik kan kalau di Betawi mah, Ini sebatnya kita. di Betawi itu bisa diartikan, itu ada dua arti kalau di Betawi ya. Tuh ada yang menyebut syirik itu menyebut Tuhan Allah, ada yang sebut syirik kayak kita iri pada orang lain. jadi kepada orang lain. Tapi aslinya tuh kalau menyekutukan itu musyrik. Musyrik itu aslinya ya. Iya. Bilang Musyrik kali ya. musyrik ya kan, musyrik. Tapi karena di Betawi tuh kadang ada aja kan, oh lu syirik lu, ya kan lu apa nyembah patung. Ada yang kayak gitu lu tekan kayak gitu tuh. Tapi dalam arti sendiri tuh arti yang sebenarnya itu syirik, kita iri kepada orang lain itu nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Syirik sama dengki sama kan? Iri, Kurang lebih ya. kurang lebih sih. Iri tuh lebih kita iri nih punya orang apa, misalnya teman kita beli mobil nih, wah gua harus beli mobil, nggak bisa nih, panas deh tuh gua nggak bisa mobil ya. jadi itu masuk ke dengki. Itu dia Ini masuk gua ke ada dengki. pembahasan soal tentang dengki, Bu. Dengki itu mungkin yang tete udah sering dengar kali ya dari gue pribadi. Dengki itu ibaratnya kita meminum racun. Meminum racun berharap lu berdua yang mati. Ngerti gak lu? Nyampe gak apa yang gue sampein? Jadi ini gue dengki sama lu berdua nih, kita beli mobil nih, gue sempet gue bakar. Masuk ke dengki tuh, ya benar. Jadi gue dengki nih, lu beli mobil, mobil listrik, mobil apalah, bagus. Jadi gue dengki, wah beli mobil nih, nggak terima gue, nggak terima dengan kebahagiaan dan pencapaian orang lain. Nanti yang lu berdua udah capain dulu, matanya biasa dong. Terus Jadi intinya tadi yang gue sampaikan barusan, ketika kita dengki sama orang lain, ibaratnya kita minum racun di tengah dan berharap lo yang mati berdua. Lu ini nggak boleh mati. Iya, itu ibaratkan ya. Jadi kayak gitu. Jadi ibaratkan seolah gue yang minum racun dan berharap gue berdua yang mati. Kayak gitu dengki. Itu ibaratkan dengki kayak gitu. Jadi kayak membunuh diri lo sendiri sih secara tidak perlahan begitu sih. Tapi secara teori kedokteran itu sih bisa menjalar kemana-mana itu. Itu dokter. Lu tahu gak riset dari Jepang, dari penyakit hati itu ya? Jepang, itu tuh kebanyakan orang mati kebanyakan dikira. Itu riset ya, bukan ini riset. Kebanyakan pikiran, jadi kayak gitu.
Ini balik lagi ke penyakit hati bisa masuk tuh di situ. Karena kita udah berpikir gua nggak boleh ini, nggak boleh kalah sama dia, nggak boleh kalah. Jadi kepikiran tuh, Iya. kepikiran jadi masuklah itu Iya. penyakit entah itu apa itu udah pasti depan itu. Dan rata-rata kan ya kayak kemarin lah kita COVID tuh, rata-rata sebenarnya sih gua nggak percaya sih COVID. Ya karena itu teori konspirasi lah, karena ya balik lagi banyak tuh orang yang mati karena ketakutan kayak Itu dia panik. ketakutan yang diolah dari pikiran dan akhirnya jadi penyakit itu sendiri. Dan akhirnya ya emang sih udah umurnya, tapi ya dengan aturan jalannya bukan dari penyakit pikiran itu, malah jadi jalannya ke situ. Ngomong pedes nih, masuk rokoknya. Itu tutupin dulu mereknya, terus Biasanya. Gue percaya, gue yakin bahwa sesuatu hal yang besar itu nggak mungkin langsung besar. Sesuatu hal yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Itu gue percaya dari itu. Karena kita lahir nggak langsung gede. kaget tuh orang dibuang ditendang lo ya kan, lu memalu ntar wah yakin. gede. Kenapa gue sih yakin itu? Karena kita yakin, karena gue yakin dengan kata-kata itu kita berawal dari emang bayi dulu, kecil dulu. Ada proses dari semua kehidupan ini. Kecil kayak gitu. Jadi nggak langsung wah nggak kayak gitu. Itu jatuhnya Ibarat lebih kayak ke situ sih. Itu dari barat. Jadi kita nggak langsung jadi sukses dulu, ada perjalanan lah dari kita gimana kecil. Tapi Ya. ada yang mengatakan tuh hidup tuh berawal dari mimpi. Itu laku bro. Benar. Tapi emang benar sih, dalam arti tuh ya kita tuh harus punya mimpi, tapi yang ketinggian, kalau bisa sakit. Karena ya itu bisa jadi doa coy. Kalau kata Ustadz tuh, udah lu nggak apa-apa, lu bikin ambisi atau mimpi, gua harus punya mobil, gua harus punya mobil, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti Allah ijabah doanya, itu nggak apa-apa. Ada kata-kata juga sedikitnya. Tetaplah hidup dan wujudkan impianmu, kayak gitu. Jadi lu hidup aja, wujudin impianmu jadi apa kayak. Karena kan masalah hasil akhir kan itu kan urusan kita. Itu mah bukan di luar kemampuan kita. Hasil akhir Di itu batas keluar kemampuan kita. Ya, Kayak kita ibaratkan bisa. lu nih kerja di lapangan ya berdua. Jadi ibaratnya udah kayak burung aja. Jadi keluar nyari makan, pulang kenyang, kan tupo. Asalnya lumayan cancel itu. Iya, yang penting mau di target udah selesai, ya udah cukup. Cukup. Kita keluar nih pagi itu mau ada orderan apa enggak ya? Udah jalan aja tuh, lu kan hasilnya bukan urusan kita. Itu dia. Yang penting intinya selesaikan apa yang udah belum mulai. Tuh. Jangan selesai lu bawa makanan misal buat gue. Jangan sampai nggak selesai itu jadi makan di jalan. Dan nyampe rumahnya makanan udah habis, ya kan bingung. Bintang 1 lagi kan pemberitahuan sistem. Boy. Repot. Jadi musuh kita tuh sistem. Lebih ke situ kalau kita kerja di lapangan gitu. Sama CS-CS-nya deh. Kayak gitu. Bang Ferry gimana ya? Ada yang mau tanyain nih tentang perihal ini yang udah berjalan dengan agama, sosial, Cinta, politik ya. udah nih, politik udah, Cinta, sosial, ya. agama udah. Cinta belum nih? Cinta katanya pengen bahas cinta. Cinta. apaan tuh? Cinta CINTA. Cinta. Ada kata-kata nih soal tentang cinta tuh. Mata akan lupa siapa yang ia lihat. Mata akan lupa siapa yang dia lihat. Oke. Tapi hati tidak akan lupa siapa yang ia cinta. Sedap. Level. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Semua mata tertuju kepada perempuan manapun. Cuman hati itu nggak ada yang tahu lah. Jadi tetap satu siapa yang ia cinta kayak gitu. Karena kata Ustadz juga bilang mustahil tuh dua cinta berjalan beriringan. Itu nggak bisa. Lu harus pilih salah satu. Balik lagi kan, lu mau
cinta sama si A, cinta sama si itu nggak bisa jalan beriringan, pasti ada yang kalah salah satu. Di situ ya. Itu cinta ya. Nah, kalau balik lagi ke cinta nih, gabungin ke dunia dan akhirat. Itu nggak bisa. Kalau kita ngejar dunia, akhirat nggak dapet. Tapi kalau kita ngejar akhirat, itu udah pasti dunia dapet. Karena ya kita perjuangin dulu akhirat, kita dunia itu ngikutin. Itu kita pilih tuh cinta pertama tuh akhirat. Kan dunia mengikuti. Kalau kita yang kita pilih dunia dulu, itu akhirat nggak bakal ngikutin, jauh. Soalnya dunia nih kita kejar-kejar terus, ya kan, kayak kagak mati. Masuk neraka lah ini. Jalan mati lah. Udah di dunia melarat, di akhirat melarat. Iya. Mau bilang menjalik. Tapi ya jujur, ya kita juga di sini sholat belum gantong juga. Sebenarnya kita tuh bukan nggak ada waktu buat untuk sholat, tapi kita tuh sombong. Sombong. Kenapa? Kenapa bisa dibilang sombong? Ibaratnya kayak jin lah, bukan jin, iblis nih, the demit yang awal. Kenapa dia di kick nih dari surga? Karena dia nggak mau sujud kepada makhluk ciptaan Allah yang pertama ada. Nah kita itu ada andil juga tuh, Nah. ada andil juga jin tuh kan, karena jin tuh nggak suka kita dekat sama Allah. Emang. Mereka nggak mau tersaingi. karena kan tugas mereka. Iya. Tugas mereka bahwa dia nggak sudi bahwa sampai hari kiamat nih, sampai hari kiamat kalau kita tuh beribadah kepada Allah, itu yang pertama yang pertama. Karena jin minta ditemenin. Nah, temennya kasihan. Memang introvert tuh, dia tuh introvert kayaknya. Tapi ya Ada orang. seburuk-buruknya kita semua ya, insya Allah sih selama kita berlandasan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun kita direbus dulu, dicincang dulu, tapi insya Allah sih ya, tapi belakangan sih, tapi gue sih mau duluan, tapi dengan dosa-dosa gue yang banyak, kemungkinan gue belakangan. Tapi kita harus nahan siksanya dulu tuh. Gak tahu tuh kan, sehari di sono 60 tahun. 60 tahun di dunia ya kan, kali berapa dosa tuh. Wah itu mah kehitung itu lama banget direbus ya kan. Kali juga sih sebenarnya. Ya tapi dosa yang udah terjadi mau diapain lagi kan? Tapi terlebih dari itu, kita masih punya kesempatan besar sih untuk selamat, itu dari siapa? Siapa aja yang bisa menolong itu siapa? Sama rahmat Allah. Ya siapa itu siapa yang bisa memberi siapa itu? Yang ada lain, tidak ada lain ya kekasih Allah. Binda, insyaallah. Nggak ada riba. Tapi dari teman kita, dari guru kita itu bisa memberikan syafaat dari Iya. keluarga kita. Terlebih dari guru, kalau kita sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita ke bawah. Kalau ya kan, wih Nabil mana nih nggak kelihatan. Di surga duluan, Di surga, ya VIP, kan. mau mesen ada surga VIP waktu itu sempat bilang. Nanti bokul gue banyak. Wih kan Bang Peri mana nih? Nggak kelihatan Bang di Peri surga, disiksa ya kan. di neraka deh. Coba cari Bang Peri. Ya kan ntar kiai kita insya Allah memberikan syafaat. Ini teman-teman nih kayak kita nih ngumpul nih. Lu jangan lupa ya kan sama gue. Kalau gue nggak ada di surga, cuman jangan sampai nggak ingat gue, lu harus cari ya kan. Gratis lah gue. Walaupun di paling bawah juga lu harus cari. Ya, rokok-rokok lah, 2 slop lah. Boleh, ntar rokok mang asal nyalain apa ya, ada koreknya nggak ada apinya nggak bisa. Neraka dulu lu bakar. Baru tuh hidup ya, paling pape di sana. Ada Iya kalau ada listrik. serba ada kan, kita kalau minta selalu ada. Berarti api nggak ada ya. Tapi ya, lu kenakan dulu. Kebanyak dulu dikit. Gue mau jualan rokok di sana nggak bisa dong Nggak ya. bisa, pep paling. Pepe. Dari listrik. Berarti gue harus belajar bikin liquid nih. Nggak bisa, di sana langsung bisa sih. Harus belajar bikin liquid nih, lumayan ya kan. Banyak bisnis. saingannya. Kalau di sana bukan rupiah lagi. Kayak semua. Kecil. Budaya nih, budaya. Budaya. Belum disenggol budaya. Lebih ke budaya itu
banyak beragam sih. Keren banget ya. Masuk. Jadi kita bahas yang polemik itu tuh, yang masalah Salim ya kan, Salim sama Oh itu pesantren. Gue sebenarnya merasa tersinggung sih di situ. Nih gue ada ini. Ketika lu kerja sama seseorang, sama bos lah, lu tunduk dengan hasil kerja di situ, gaji lah, ya kan. Sedangkan lu menimba ilmu kepada orang-orang yang berilmu. Apakah lu harus tunduk juga atas keilmuan mereka? Setuju gak dengan itu? Dengan apa yang gue sampaikan tadi? Nah, kalau gue belum bisa mencerna nih. Di saat lu kerja, Ah. lu pasti digaji sama bos. Lu Ah. tunduk dong. Ah. Tunduk gak? Tunduk dong dengan secara aturan itu. tunduk gak? Ah. Itu digaji sama mereka. Sedangkan para kiai, kita harus menghormati beliau dengan cara menghormati beliaunya secara takjim apa-apa dengan keilmuan mereka kayak gitu. Ngerti gak? Tunggu sampai Paham. kayak gitu sama aja. Cuman mereka tuh berpandang sebelah mata yang orang-orang yang gak berilmu kayak gitu. Iya, udah mereka gak pernah mondok, gue juga gak pernah mondok, tapi gue selalu, insya Allah sih selalu takjim sama guru. Udah yang gak pernah mondok, yang ngurus ikut campur sama pondok, disangka feodal. Padahal mah kita gak memutuskan guru kita apa untuk jadi Tuhan gitu, nggak memutuskan. Hanya sekedar ada apa karena di budaya kata dia tuh tadi tuh ketika ada apa ya, karena ya budaya itu diperbolehkan asal tidak melanggar syariat. Kayak di Arab tuh kan, Arab tuh nggak bisa, tapi Arab tuh kalau kita salim tuh dianggap berlebihan, tapi kalau kita pelukan sama cowok atau sama alim ulama itu ya diperbolehkan, itu budaya mereka. Nggak bisa budaya mereka dibawa ke sini, nggak bisa. Sebaliknya budaya kita nih yang di Indonesia dibawa ke sana ya nggak bisa juga. Karena ya nggak kita nggak mau putuskan. Balik lagi ke si innamal a'malu binniyat ya kan. Ya, semua berawal dari niat. Ya, itu dia. Ya meskipun gua mondoknya nggak dibilang nggak lulus lah ya, cuman ya banyak lah pelajaran yang udah dari sana. Cuman di saat ada video viral seperti itu sedikit merasa tersakiti sih dengan perspektif bahwa Trans 7 ya maaf. Ya bener apa-apa nggak usah disensor, emang udah tahu ya kan, netizen juga ada Jadi tahu lah. tidak seolah mereka nggak punya saringan gitu ya kan, pengen menyampaikan ini menyinggung nggak pada pihak tersebut kayak gitu. Iya. Jadi tidak memikir dua kali sebelum dia melangkah dua langkah ke depan. Mungkin lebih ke situ sih. Padahal yang disinggung banyak loh. Bukan banyak lagi Banyak, seluruh santri. Jadi ya walaupun santri TPA TPA tempat pendidikan Al-Quran atau di UASI itu almarhumah. Insya Allah ya kan jannah ya kan. Iya. Amin, kan. Ya, karena ya gue juga merasa di situ santri. Iya. Santri walaupun gua nggak mondok pure mondok enggak, tapi gue tetap belajar. Belajar itu disebut santri coy. Iya. Itu gue merasa tersinggung juga. Beliau juga pernah mondok katanya di Lirboyo 1 hari doang. Ya, tapi sowan dah ya, sowan. Sehari doang. Sowan. Tapi ini ngaku mondok. Sehari. TikTok. Tapi udah dapat berkahnya ya kan. Amin. Jauh lah itu Lirboyo. Asli itu ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan negara ini nih Indonesia ya kan dengan agama. Nah, Ada. Karena itu Islam tuh nggak bisa dipecah dengan perperangan coy. Itu nggak bakal bisa menang mereka. Salah satu cara yang paling ampuh itu mengadu umat Islam antara dengan umat Islam itu sendiri. Itu paling ampuh. Paling ampuh. Karena kita kalau perang terbuka mah insya Allah selama berkalimat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mah nggak ada rasa takut gitu. Itu di salah satu caranya. Karena terlahir di atas kalimat itu. Jadi bahkan pejuang-pejuang kita itu yang di Palestina, para mujahid ya, mereka pengen mati malah mati syahid, dicari-cari kematian. Apakah bisa karena iman nih? Apa si Yahudi itu nggak pernah menang kan nih? Udah berapa tahun? Ada yang bilang, tahun. kan pernah ada yang bilang teknologi dipegang sama Cina, cuman keberanian dipegang oleh Palestina. Ada yang bilang.
dicari-cari mati ya kan, gak bakal menang mereka sampai di sono apapun. perang ya kan, melawan hidup dan mati, di sini perang melawan hawa nafsu ya kan. Oh itu yang berat coy. Gue pun belum lulus. Sama lebih dari itu sih. Gue pun belum lulus. Nih hawa nafsu bisa ketekan nih, misalnya di jam ini, di hari ini, belum tentu besok bisa ketekan lagi. Karena ya kita nggak bisa matiin hawa nafsu, yang ada cuma bisa ngendaliin doang, neken doang. Tapi caranya gimana tuh ya? Puasa. Puasa ya. Dengan cara puasa. Gue nggak tuh ini, gue tiba-tiba nafsu nih siang-siang, itu gue langsung puasa boleh nggak tuh? Mati aja. Habisnya harus dari awal. Pas awal ya. Kan kadang suka tidak terduga-duga tuh, tiba-tiba sih orang gue nafsu tuh. Ini jalan juga sih cewek-cewek sekarang tuh pakaiannya. Ya, secara laki-laki, secara manusia mah nafsu sebenarnya mah. Gila juga tuh yang mengundang kayak gitu, tiba-tiba ya kan. Emang udah fitrahnya. Gue lagi ngojek nih, di ngojek di depan liat pakaian gitu, bingung gue mau nurunin pandangan nubruk ya kan. Bawanya ke kamar mandi ya. Gue mau cepet-cepet macet ya kan, mau nyalip gimana ya kan, ngalihin pandangan, gue nunduk nih, nubruk gue depan ya kan. Gue kebut-kebutan, nggak bisa macet ya kan. Jalan juga tuh yang orang-orang kayak gitu. Tolonglah jangan kayak gitu. Manusia juga walaupun orang-orang soleh sekalipun, kalau ente pancing-pancing kayak gitu ya secara apa lahiriah ya nafsu coy. Tapi terlebih dari itu harus persiapan sih, bahwa apa namanya itu sup gigi. Jangan dia nyari tempe ini dua. Ganjel ya. Karena tuh jelasin dulu, karena ada yang nggak tahu kenapa biar jangan jelasin jelasin dong. Jelasin dulu ya. Jelasin. Bang Ferry. Bung Peri jelasin Bung Peri. Bung Peri ini yang tersepuh di sini. Beliau sangat banyak ilmunya. Bung gaskan sedikit Bung Peri tentang itu. Tapi kita nggak boleh ngedip. Kita kenapa nggak boleh nanti? Karena pandangan pertama itu Nikmat. nah, Masih boleh lah. Masih boleh. Yang Masih kedua. dimaafkan. Nah yang kedua, pandangan yang kedua menurut gua bisa membahayakan. membahayakan. Bisa itu masuk ke zina. Iya, Itu iya. pandangan kedua. Yang ketiga, Apa ya? dosa. Dosa ya. Dosa. Sayang kalau, tapi sayang juga kalau dilewat ya. Dosa. Makanya besok antisipasi lo bawa ini apa namanya itu sup gigi. Kalau itu sayang mata gua kan ya. Bohong lagi. Kacamata boleh gak? Itu bohong ke diri lu sendiri dong. Lu menyindir yang pakai kacamata di sebelah kita dong ini. Bung Borak. Nah, udah berapa menit ini? Ini nggak bisa ditanya. Kita nggak tahu sampai akhir. Bingung juga ada apa lagi yang mau dibahas nih ya kan? Nggak usah bingung pegang. Terlebih dari apa yang kita sampaikan barusan ya, intinya itu dari pembelajaran kita sama seseorang yang bukan seseorang, pengalaman lah dari kehidupan banyak orang, terlebih dari guru-guru kita yang kita serap ilmunya ya, gitu, pengalaman hidup gitu, kayak intinya sesuai berjalan seiringan waktu ya. By the way, gue kesel juga tuh Apa sama tuh? Menteri Bahlul tuh. Si Bahlil itu diganti sebenarnya, harus diganti nama Bahlil itu. Bahlul, Itu dia diganti sama U. Bahlul bodoh tuh, benar-benar bodoh. Gila tuh otaknya. Kesel gue, pengennya sih gue kudeta. Kalau gue jadi naik ya, misalkan ini gue sih nggak terlalu ambisi ya buat jadi naik ke atas, ke puncak. Kalau gue jadi, gue bakal hukum di Indonesia itu dihilangkan, jadi liberalisme jadi. Liberalisme. Jadi untuk semua orang Indonesia itu bukan diwajibkan ya, diwajibkan untuk bersenjata lah. Jadi biar meminimalisir warga terlalu banyak ya kan,
Seleksi alam. Seleksi alam, jadi lu kesel tembak, jadi biar sedikit gitu kan populasi jiwa di Indonesia itu gua kalau gua naik di atas ya dihilangkan lah. Ngeri juga mau paham ente. Lebih kayak populasi di Indonesia itu jangan terlalu banyak gerah ya kan. Kalau gue sih punya sistem, punya paham sih lebih ke khilafah sih. Kira itu lebih bagus sih. Itu karena seadil-adilnya sistem di dunia ya sistem khilafah. Karena ya manusia tuh bisa nurut, bisa nggak berbuat dosa, nggak berbuat korupsi, nggak berbuat zina, nggak berbuat maksiat segala macam. Itu harus ada aturannya ya apa? Ya kan ditakut-takutin, kayak dipotong tangan, dirajam. Itu peraturannya udah ada tuh di Itu Arab Saudi. Itu dia. Itu karena mesti ditakut-takutin manusia tuh. Kalau ancam kalau nggak kayak gitu ya tetap aja. Iya. Karena kalau kita ibaratkan nih, kalau di bulan jalik nih lihat ada dompet tuh ya kan di kantong. Ambillah. Alhamdulillah ya kan. Itu kalau kita nggak ada hukuman gitu mah bener diambil tuh. Iya. Kalau ada hukum gitu pasti mikir, gue kalau habis ngambil ini hilang dong tangan gue sebelah. Harus di apa namanya tadi? Nggak jadi deh, jadi nggak jadi, cuman sekedar niat doang, itu nggak apa-apa kan. Nggak dosa kalau Nggak dosa kalau nggak belum dilakuin. Cuman niat tuh, maha penyayangnya Allah tuh ya kan. Tapi balik lagi back to basic. Ya, maha penyayang saking Allah sayang sama manusia itu, kan? Cuma niat dong, nggak dicatat. Tapi kita niat buat berbuat baik malah dicatat jadi pahala, ya kan? Gimana kalau kurang baik apa itu Allah, ya kan? Kita niat baik nih, baru niat ya kan? Mau ini ya ngasih orang makan, ngasih orang miskin makan, itu niat tuh. Ternyata dalam niat itu, aduh tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, udah dicatat, tetap pekat pahala udah dicatat. Si fulan nih, fulan udah niat nih kan catat pahala, udah dicatat. Baliknya kalau kita cuma niat kejahatan, niat doang, enggak belum dicatat niat doang, kecuali kita udah ngelakuin. Ini ke pembahasan terakhir, lebih ke pembahasan terakhir bahwa sebenarnya Allah itu baik, Allah itu baik. Yang jahat itu prasangka hambanya. Serius, kenapa bisa bilang kayak gitu? Ya baik lagi, karena Allah lebih mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Kayak gitu, lu dikasih ujian, padahal baik, cuman lu kayak gini, kayak gitu. Jadi intinya Allah itu baik, yang jahat itu prasangka hambanya. Itu lebih kayak pembahasan terakhir kita, prasangka. Iya juga sih, benar juga. Kadang juga kita belum apa-apa udah sujud sama Allah. Itu jangan kan sama Allah, sama manusia. Iya. Itu dia makanan sehari-hari. Allah belum dapat nih kan trip ya kan, padahal mah nanti tripnya dapetnya siang atau sore. Yang dia dikit Itu baru dapat gocap doang, gimana ini kan ya Allah. balik Oh aja gini balik. amat ya kan ya Allah, jadi amat seret itu udah sujud tuh. Berprasangka buruk yang jahat siapa? Manusia Itu yang yang poin utamanya. Pembahasan yang terakhir itu ketika Allah itu maha baik, yang jahat itu prasangka hamba-hambanya. Nah, untuk penutupan mungkin ada kata-kata dari Bung Borak sebelum kita menutupi acara ini, silakan. lakukanlah hidup semaumu, sebebasmu, tapi ingat akan ada balasan nanti di akhirat. Karena hidup dua kali, karena mati itu cuma sekali, hidup yang dua kali. Pakai immortal. Jadi hidup memang dua kali coy. Dan kehidupan kedua kita nanti di akhirat. Tidak mikir nih kata-katanya apaan ya. Iya, Bung Berry, silakan untuk kata-kata terakhir kita sebelum menutupi acara ini. Obrolan santai lah lebih. Apa Bung? Nah, Subuh Bung nih. nggak bisa nih. Bisa Bung. Harus kata-kata terakhir. Jangan terlintas aja di otak lu, ngomongin aja. Sini lu bayar gue deh, ntar gue bikin Mafia lagi gengs. Lakukan yang terbaik untuk kedepannya. Kalau dari pribadi saya jangan mati-matian ngejar yang nggak bisa dibawa mati. Udah gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Karena
mati adalah untuk mati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk episode selanjutnya, mungkin obrolan-obrolannya hal yang tidak penting dengan orang yang sama, dengan jam yang tidak sama, dengan waktu yang tidak sama. Mungkin itu aja apa yang bisa kita sampaikan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata-kata, itu dari kita pribadi bertiga. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Sebelum kita menutupi acara ini, alangkahnya kita berdoa untuk Bang Barak. Silakan. Taruh dulu. Sila hal ini ada politik syariah. Iya. Al-Fatihah. Berdoa tidak Pernah selesai.